Masjid Quwwatul Islam yang berlokasi di Jalan Mataram, Kota Yogyakarta ini adalah masjid yang dibangun atas peran masyarakat Kalimantan Selatan yang kini telah rampung. Saat ini Masjid Quwwatul Islam Yogyakarta terdiri dari 5 lantai dengan beberapa fasilitas dan ruangan seperti basement untuk parkir, ruang sholat utama, ruang sholat wanita dan anak-anak, ruang untuk TPA, mimbar, gerai penjualan buku agama, dan perlengkapan muslim. Diresmikan langsung oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Selasa kemarin. Pihaknya menjelaskan terkait sejarah panjang pembangunan Masjid Quwwatul Islam Yogyakarta, di mana sebelumnya tanah ini merupakan pemberian dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk digunakan sebagai masjid. Selain itu, warga Banjar yang berada di Yogyakarta juga telah mengajukan permohonan tanah tersebut. Arsitektur Masjid Quwwatul Islam Yogyakarta ini memadukan unsur Islam, corak Kalimantan Selatan, dan budaya Yogyakarta. Terlihat, atap masjid juga menyerupai arsitektur Masjid Sultan Suryansyah yang berada di Banjarmasin, serta menara golong kilik yang kental dengan budaya Yogyakarta. Sehingga hal ini merupakan bukti konkret dari keberagaman budaya yang memperkaya bangsa serta menjadi wujud kekayaan seni dan keindahan yang patut dibanggakan. Ya, ini dulu kan diberikan sama Swargi ke-9 untuk tidak digunakan untuk masjid. Kan dari awal warga masyarakat Banjar yang di Jogja yang mengajukan permohonan pada waktu itu. Ya pun ya karena partisipasi publik, pembangunan lama nggak ada masalah karena publik, yang penting selesai. Amin, 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 amin. Nah, semoga bermanfaat. Amin. Ya kan, di dalam konteks budaya dan komunikasi antar warga. Amin, amin. Kalau akulturasi ya di sini memang ada sisi budaya Kalimantan Selatan maupun Jogja. Ya kan, kalau akulturasinya itu dialognya kan gitu. Sama-sama anak bangsa kan. Sementara itu, staf ahli Gubernur Kalimantan Selatan bidang pemerintahan, hukum, dan politik Sulkan yang turut hadir pada peresmian tersebut mengungkapkan bahwa pihaknya yakin pembangunan masjid ini merupakan bukti kecintaan masyarakat, khususnya warga Banjar yang ada di Yogyakarta. Dalam menjaga masjid ini, pihaknya mengungkapkan setidaknya ada 3 aspek yang harus dilakukan, yakni terkait manajemen, pengelolaan program, dan pengelolaan fisik arsitektur masjid. Kami yakin pembangunan masjid ini merupakan bukti kecintaan masyarakat, khususnya masyarakat Banjar yang ada di Yogyakarta kepada masjid. Sehingga dengan kecintaan dan keterkaitan hati kita yang tak terpisahkan dengan masjid ini, kelak kita akan mendapatkan fasilitas dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, setidaknya ada 3 aspek dalam pemeliharaan dan pengelolaan masjid yang harus saling mendukung, yaitu idarah atau manajemen, imarah atau pengelolaan program, dan ria'ah atau pengelolaan fisik arsitektur masjid. Samping itu, Ketua Pembina Yayasan Quwwatul Islam sekaligus Ketua Panitia Pembangunan Masjid Junaidi menjelaskan bahwa pada tahun 1953 silam dengan bertambahnya jemaah dan kegiatan lainnya, dibangunlah Masjid Quwwatul Islam Yogyakarta ini yang semula merupakan Langgar Kalimantan. Pembangunan kembali masjid ini sudah dilakukan sejak 2015 hingga 2020 yang menghabiskan dana sebesar 15 miliar rupiah. Oh, sejak tahun 1950 itu dari Saudara Hamengkubuwono IX hadiah tanahnya ini, namanya tanah Kekancingan. Kemudian berbentuk musola, dari musola menjadi Masjid Quwwatul Islam. Dari Masjid Quwwatul Islam yang masih berupa kayu dan lain-lain itu, akhirnya dengan kemauan bersama masyarakat Banjar dan Jogja yang ada di sini,
didirikanlah masjid ini. Prosesnya dari 2015, cukup lama ya. Dan alhamdulillah menjadi kebanggaan masyarakat Jogja kita di sini karena masjid yang ada lift dan eskalator. Anggarannya khusus untuk bangunan saja hanya 15 miliar. 15 miliar itu dari warga kita Jogja dan warga Malaysia, Singapura yang ada di tanah perantauan. Dengan adanya Masjid Quwwatul Islam Yogyakarta ini, masyarakat DIY maupun masyarakat Banjar bertekad untuk terus menjaga, memelihara, dan mengembangkan masjid ini guna meningkatkan keimanan serta keilmuan. Meskipun berakar dari warga Banjar, masjid tersebut terbuka untuk umum guna dijadikan tempat beribadah dan mempererat tali silaturahmi umat Islam. Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adi TV.